pertanyaan mengenai materi sebelumnya, auto number, udah dicoba nggak? Kalau kemarin kan ada yang salah misalnya ya, gitu. Oke, ada yang bertanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke trigger ya. Trigger ini mirip seperti store prosedur. Oke, saya akan buka dulu dokumennya. Teman-teman nanti bisa lihat juga materinya ada di morning ya. Saya udah tambahkan juga yang kemarin yang auto reset periodik ya. Ini rekamannya. Sekarang kita masuk ke trigger ya, trigger. Nanti teman-teman praktikum ini trigger. Triggernya apa sih trigger? Nanti saya akan jelaskan mengenai konsep trigger ini. Kenapa kita menggunakan trigger ya selain daripada store prosedur atau function. Ya, jadi definisinya apa, kemudian jenis triggernya ya. Trigger itu nanti ada 3 jenis. Ada trigger insert, update, delete sama update gitu kan ya. Oke, ini saya buka dulu materinya dulu. Nah, nanti teman-teman akan melihat trigger dulu. Saya jelasin dulu konsepnya dulu ya, konsepnya dulu. Jadi kalau kita punya store prosedur, bedanya store prosedur dengan trigger. Kalau kita punya store prosedur, ya, store prosedur kan program yang ada di dalam database. Jadi kalau kita punya store prosedur ingin dijalankan, kita harus execute ini, ya, harus execute ini. Execute store prosedur ini baru dia bisa jalan. Jadi atas perintah user dia jalan sendiri. Jalan ya, tapi atas eksekusi user kan, dieksekusinya. Nah, bagaimana nih kalau kita ingin membuat sebuah program yang dieksekusinya itu jangan oleh user, tetapi secara otomatis karena kejadian-kejadian tertentu, ya. Nah, ini dimungkinkan, ya. Namanya trigger. Trigger itu pemicu, ya. Jadi program ini akan jalan ketika ada pemicu. Pemicunya secara otomatis dan dieksekusi oleh sistem tanpa bantuan user. Ya, kenapa perlu? Perlunya seperti ini. Ya, misalnya kita punya sebuah table nih, table yang kritis ya, yang katakanlah penting sekali, misalnya mengenai nilai ya. Kita misalnya di SAT ada nilai akademik nih. Bagaimana saya ingin memantau si table ini, nilai akademik ini, jika ada yang mengubah, ya, misalnya ngubahnya insert aja ya. Ada orang yang insert nih. Siapa yang insertnya, nilai apa yang diinsertnya, gitu kan ya. Kapan diinsertnya, gitu kan ya. Nah, kita bisa tahu. Kalau pakai store prosedur, ya bisa kita pasang di dalam store prosedur itu siapa yang insertnya, tanggal berapa, nilai apa yang diinsert, dipasang di store prosedurnya bisa. Tapi kalau misalnya dia melakukannya pakai SQL injection, tanpa program, ya, pokoknya dia melakukan insert aja. Pokoknya perintah insert into ke dalam table ini, gitu kan ya. Kita nggak bisa tahu siapa yang insertnya kalau di luar program itu, ya. Nah, tabel ini kita bisa pantau siapa yang insertnya. Ya, kalau misalnya anggap kita punya sebuah tabel ya, jadi trigger ini nanti nempelnya ke dalam tabel, gitu kan ya, ke dalam tabel ya. Jadi program ini akan dijalankan otomatis disimpan. Misalnya gini, ya, saya punya tabel nilai tadi, ya, tabel nilai ini, yang insertnya siapa, ya, misalnya gini. Saya punya tabel nih, tabel nilai. Saya pengen tahu siapa yang insert, apa yang diinsert, kapan diinsertnya, mata kuliah apa yang diinsert dan segala macamnya lah pokoknya. Kalau dia insertnya macam-macam, bisa dari store prosedur, bisa dari pakai perintah insert biasa, SQL biasa, atau dia punya program yang lain ya, misalnya pakai PHP atau program pakai Visual Basic, bisa pakai Delphi dan segala macam lah pokoknya ya.
Python untuk insert ke sini. Nah, kita bisa pasang trigger. Jadi ada program yang nempel di tabelnya gini gitu kan ya. Untuk dijalankan secara otomatis. Gitu. Jalankan secara otomatis. Jadi ini akan jalan si trigger ini ketika ada insert. Pemicunya insert. Jadi user tidak perlu menjalankan program trigger ini karena dia otomatis. Ya, beda dengan store prosedur. Kalau store prosedur itu harus dieksekusi, ya. Tapi kalau trigger nggak perlu. Kenapa penting? Kita lihat nanti betapa pentingnya, ya. Kalau kita ingin memantau sebuah table, salah satunya kegunaan trigger itu kita bisa memantau table, aktivitas dari table itu untuk insert, untuk update, untuk delete kita bisa pantau. Kedua, ya, keuntungan yang kedua trigger itu kita bisa membuat untuk proses sinkronisasi. Sinkronisasi data. Misalnya gini sinkronisasi data ya. Kalau kita ada penjualan, ya ada penjualan sebuah barang, kan kita punya persediaan, ya persediaan. Kalau penjualan, persediaannya bertambah atau berkurang? Coba. Kalau saya punya persediaan barang ya, saya melakukan penjualan, barangnya bertambah atau berkurang? Coba Grace, berkurang atau bertambah? Kurang, Pak, kan dijual. Betul ya, berkurang karena dijual keluar ya. Oke, makasih. Nicole Jet, kalau saya punya transaksi retur jual, barangnya bertambah atau berkurang? Return jual atau sell return itu kan. Retur itu barangnya dikembalikan gitu. Kalau tadi dijual kan keluar ya, berarti berkurang. Kalau retur jual, bertambah atau berkurang? Nicole? Mana masih di mute Nicole-nya? Nicole Jet. Ganti lah ya. Coba Femi. Femi, kalau retur jual, barangnya bertambah atau berkurang? Femi masih di mute. Femi. Bertambah. Oke. Kalau tadi jualnya berkurang, retur jual kebalikannya. Ya. Jadi dia bertambah. Dibalikin lagi dari konsumennya. Ini barangnya diretur gitu kan ya. Oke. Yo, sekarang coba. Kalau saya punya retur beli, Samuel, retur beli bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Kalau pembelian? Berkurang. Dia Kamu bertambah. kalau membeli barang bertambah atau berkurang? Beli barang berkurang. Berkurang. Kamu kalau kamu di rumah terus beli barang gitu, di rumah kamu bertambah atau berkurang? Bertambah. Berpembelian. Jadi kalau retur pembelian? Berkurang. Berkurang karena kan dikembaliin lagi ke supplier. Jadi gitu ya ingatnya ya. Teman-teman kalau ada penjualan ada lawannya adalah retur jual ya. Pembelian ada retur beli gitu kan ya. Nah, selama ini teman-teman kan saya jelasin di SIPP itu hanya pembelian penjualan aja. Ya, nanti transaksi yang lainnya di perusahaan itu biasanya ada retur ya, ada return ya. Jadi ada 4 ya. Jual, retur jual. Kemudian pembelian ada retur beli juga ya. Nah, nanti ada transaksi-transaksi yang lainnya misalnya ya. Di pembelian lah terutama. Nanti ada terima nih, terima sampel. Terima sampel berkurang atau bertambah persediaan kita? Bertambah. Bertambah ya, terima sampel ya. Kadang-kadang suka supplier memberikan sampel, itu dimasukkan ke stok kita gitu kan. Terima sampel ya atau terima bonus gitu kan. Bertambah seperti itu ya. Jadi transaksi-transaksi itu modelnya cuma 2, masuk atau keluar. Ya. Nah, di akuntansi modelnya semua sama.
Keuangan pun sama prinsipnya. Ada masuk, ada keluar. Ya, akuntansi model seperti itu. Ya, jadi teman-teman nggak terlalu sulit sebetulnya. Akuntansi modelnya kayak gitu. Ada masuk, ada keluar. Nah, tinggal dikelompokkan istilah-istilahnya, namanya gitu kan ya. Kayak tadi ini misalnya, untuk masuk barang, oke, bisa dari penjualan. Salah, masuk barang adalah dari pembelian ya. Atau dari retur jual gitu kan ya. Masuk barang bisa terima sampel gitu kan ya, terima bonus gitu kan ya. Nanti juga bisa misalnya adjust ya, adjust ini biasanya namanya adjust stock. Adjust stock itu gini, perbaikan stok. Stok saya fisiknya punya 10 nih. Stoknya saya punya 10. Ya, stoknya saya punya 10 nih. Ya, fisiknya. Tapi di komputer itu ada 8. Cuma ada 8. Berarti kan ada berbeda kan, fisiknya 10 tapi di komputer ada 8. Nah, biasanya ada kesalahan pencatatan seperti itu. Nah, bagaimana nih supaya sinkron? Nah, nanti ada namanya adjustment. Adjustment itu untuk menyesuaikan ya, penyesuaian antara fisik dengan ini. Gimana supaya sama? Oh, yang di komputer nanti ditambah 2. Ya. Yang di komputer ditambah 2 supaya di komputer dia 10, fisiknya juga 10. Nah, untuk penambahan adjustment seperti itu ada namanya istilahnya stock of name. Ya, stock of name. Jadi penyesuaian ya, penyesuaian antara fisik dengan di komputer ataupun di sistem gitu kan ya. Nah, itu biasa dilakukan tapi teknisnya ribet tuh. Kalau barangnya cuma 10 buah nggak masalah gitu kan ya. Saya pernah dilakukan stock of name gitu ya. Wah, lama sekali. Barangnya 6.000. Bayangin 6.000 mesti dicekin satu-satu. Nah, itu bermasalah. Ya. Oke. Nah, itu teman-teman mengenai persediaan ya, mengenai stok juga. Nanti prinsipnya dengan uang juga sama gitu kan ya, dengan uang juga sama. Ada koreksi-koreksi gitu kan ya, adjustment ya, adjustment atau koreksi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke trigger lagi ke yang tadi. Ya, kita show lagi ya. Oke, prinsipnya masuk keluar gitu ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang kerja ya atau nanti teman-teman mungkin buka usaha bikin aplikasi-aplikasi seperti itu, akuntansi model seperti itu bisa dipelajari ya. Oke, kita lanjut ke triggernya itu apa sih gitu kan ya. Nah, sebetulnya trigger ini adalah sama. Trigger ini adalah sekumpulan perintah yang otomatis dikerjakan ketika terjadi insert. Jadi kita bisa membuat namanya trigger insert ketika tabel itu jadi gini. Trigger ini nempelnya ke tabel. Ya, kalau store prosedur nempelnya ke database-nya. Ya. Jadi trigger ini harus ditujukan ke satu table. Table apa yang mau kita pantau? Untuk insert ya. Jadi yang dipantau itu insert, update, delete ya. Kalau select dipantau nggak? Enggak, karena select kan nggak berubah datanya. Jadi dia memantau hanya perubahan data saja. Lewat insert, lewat update, lewat delete. Jadi ada 3 jenis insertnya. Ya. Nah, misalnya saya ingin pantau sebuah table, ya, kita akan pantau insert-nya saja. Bisa. Kita pantau update-nya saja. Kita pantau delete-nya saja boleh. Atau pantau ketiga-tiganya, ya, atau 2 atau 3 boleh gitu kan ya. Oke, cara membuatnya dulu gini ya, cara membuatnya. Sintaknya gini, sintak create trigger, nama triggernya apa? Ya, saya bisa depannya TG gitu kan ya. Kalau SP, store procedure SP gitu kan ya. Nah, ini on-nya nih. Nih teman-teman. On ke table atau ke view. Jadi kita bisa pantau terhadap table atau view. Nah, kita nyoba pantaunya terhadap table aja ya. Karena yang sering berubah adalah table. Kalau view itu bisa berubah, bisa enggak ya. Tergantung daripada berapa tablenya gitu kan ya. Nah, kita akan pantau terhadap table. Jadi trigger ini nempelnya ke table. Nah, kemudian
triggernya kita mau gunakan apa? For ya, for insert atau for update atau for delete. Ya, atau kita gunakan after juga boleh atau instead of juga sama ya. Oke. Prinsipnya ini ya. Jadi setelah ya misalnya afternya, setelah ada insert ke dalam table itu, maka trigger ini jalan. Gitu kan ya, prinsipnya gitu. Jadi trigger ini akan jalan ketika di insert. Kita nanti kan coba ya, kita coba ya. Nah, saya punya sebuah trigger ya, sebuah trigger gini. Saya punya trigger ini ya, kita akan buat trigger terhadap tabel pegawai. Saya punya nick ya, punya nama, punya tanggal lahir. Oke. Kemudian saya punya TB log-nya, ya isinya yang ini ya, TB log-nya ini. Tanggal, pengguna, sama keterangan. Ya, isinya yang ini. Nah, ceritanya gini. Saya ingin memantau siapa yang menginsert ke dalam tabel pegawai ini. Kapan diinsertnya? Data apa yang diinsert ke dalam tabel pegawai ini? Nah, kita nggak mungkin buatnya pakai store procedure. Bisa pakai store procedure, tetapi ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh store procedure. Kenapa harus dieksekusi oleh usernya? Tapi kalau ini oleh sistem. Nah, kita akan membuat ya triggernya. Contohnya kayak gini. Create trigger, ya saya jelasin dulu ya, nanti kita coba di SQL Server-nya. Create trigger, ini trigger insert pegawai. On tabel pegawai. Jadi trigger ini nempel ke sini. Ya. Nah, fungsi log ini adalah untuk mencatat, ya. Fungsi log ini buat apa? Jadi salah satu fungsi trigger adalah kita mencatat kejadian-kejadian yang ada pada tabel pegawai ini. Nah, bagaimana kita ingin tahu catatannya? Nah, kita bikin lognya sendiri. Tabel log buat mencatat khusus. Ya, nah ini yang dipakai di dalam misalnya sebuah program ya teman-teman. Kalau bikin program, siapa yang insertnya, siapa yang update dan segala macam, kapan dia insert segala macam, dia simpennya di log. Ya, di lognya ya. Oke, nanti kita akan buat dua buah tabel pegawai sama log ya. Oke, kita akan coba dulu ya, buat dulu ya si tabel pegawainya ini. Oke, kita aktifkan dulu ya sebelum nanti kita masuk ke triggernya. Supaya kebayang dulu nih konsepnya teman-teman. Trigger itu pemicu ya. Apa yang memicu adalah insert, update, atau delete. Select dipicu enggak? Enggak ya, enggak memicu select ya. Nah, kita bisa masuk nanti ke sini. Oke, saya coba dulu. Saya udah buat deh database-nya, database misalnya database trigger ya, database trigger ya, trigger, database trigger, saya punya tabelnya ini, misalnya tabel TB pegawai ya, file table. Nah ini TB pegawai ya, oke kita lihat, saya modify aja supaya cepat ya. Nah nanti teman-teman buat ini, nick, nama, sama tanggal lahir ya, ini varchar-nya 3 aja, ini kita nyoba aja ya, nyoba. Kemudian kita buat log-nya, log isinya seperti ini, ya. Tanggal, pengguna, sama keterangan. Ini lebarnya seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti lihat di catatan tadi, pakai yang ini, bukan yang ini ya. Pakai ini, tanggal, pengguna, sama keterangan. Lebarnya berapa? Bebas lah ya. Ini kita kasih keterangannya yang lebar lah ya. Nih, ya. Datetime ini, tanggal ini digunakan untuk mencatat kapan terjadi perubahan di dalam tabel pegawai itu. Pengguna, kita ingin mencatat siapa yang melakukan perubahan terhadap tabel pegawai itu. Keterangan ini kita buat catat data apa yang dimasukkan, diinsert, ya, dimasukkan atau insert ya, atau data itu diubah ataupun di delete. Data apa kita akan catat di sini, keterangan ini. Oke, ya.
Nanti teman-teman buat tabel 2 ini ya, tabelnya ya, tabel pegawai sama ini ya. Oke. Kita lanjut lagi berikut. Sekarang saya masuk ke triggernya. Nah, cara membuat trigger. Nah, kita buat triggernya kan di sini kan. Nempelnya bukan di lognya, tapi nempelnya di pegawai. Karena yang mau dipantau adalah pegawainya. Ya, jadi kalau kita klik nih, di sini ada bagian trigger nih. Kan kalau kemarin kolom-kolom tabel ininya atribut-atributnya ya, ininya field-fieldnya ya. Nah, ini ada namanya trigger. Nah, saya udah membuat trigger ini. Oke ya, cara membuatnya gampang, tinggal klik kanan aja new trigger sama seperti ini. Saya coba ya new trigger. Nah, ini udah ada template-nya sama seperti ini ya. Seperti ini ya, pakai Ctrl Shift M seperti biasa. Kalau mau ada dialognya, namanya tinggal di sini. Ya. Oke. Tinggal buat di sini ya. Oke, saya ini kan udah buat ini ya, udah buat, nanti teman-teman tinggal ini. Saya pakai modify aja ya. Nah, ini sisinya sama kan? Kita lihat yang bagian sininya. Ya, outernya namanya ini saya udah buat ya. Mencatat siapa yang melakukan insert ke dalam tabel pegawai. Create trigger, kalau ini alter ya saya. Namanya TG insert pegawai. Nempelnya on table pegawai. After insert. Jadi program ini akan dijalankan setelah ada insert ke dalam tabel pegawai ini. Siapa yang menjalankan ini adalah sistem secara otomatis. Oke, kita lanjut ya. Lanjut berikutnya. Nah, kita akan lihat ke programnya. Nah, di program ya, saya deklarasikan ini, nick, nama, tanggal lahir ya. Ini yang kita mau catat. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik di dalam trigger ini ya, di dalam trigger ini. Ketika kita membuat sebuah trigger insert, maka sistem akan menciptakan sebuah tabel yang mirip seperti induknya. Karena trigger ini nempel ke pegawai, ya, trigger ini nempel ke pegawai, maka dia akan membuat sebuah tabel yang mirip seperti induknya. Ya, oke, saya akan tunjukkan sebentar ya, tunjukkan. Oke, kita ke sini. Nah, misalnya tabel pegawainya ini. Ya, tabel pegawainya ini. Jadi ketika kita membuat trigger insert nih, ini trigger insert for atau pakai after juga boleh ya. Oke, dia akan membuat sebuah tabel ya. Dia akan membuat sebuah tabel. Saya kasih warna merah ini ya, tabel nih. Jadi sistem akan membuat sebuah tabel. Tabelnya akan persis seperti ini. Di sini ada nick. Ya. Di sini ada nick. Ya, kemudian ada nama. Kemudian ada tanggal lahir. Ya. Tabelnya persis seperti ini. Cuma nama tabelnya ini adalah namanya inserted. Insert. Nah, gini. Jadi ketika trigger insert kita buat, sistem akan membuat otomatis. Karena ini kan tabelnya on TB pegawai kan. Ya, nempelnya ke pegawai, maka dia akan langsung ciptakan tabel insert ini. Persis isinya. Nah, kalau di table pegawai ini datanya kan banyak kan, datanya banyak ya, karena kan ada data. Tergantung pegawainya punya 1000 ya, ada 1000 data kan gitu kan ya. Nah, kalau yang ini isinya apa? Ini isinya hanya satu record. Satu data. Data apa? Data yang sedang diinsert ke dalam table ini. Jadi saya misalnya ini saya sudah punya 1000 data nih. Saya mau nginsert data ke 1001. Pegawai ke 1001. Nah, di sini cuman isinya data yang ke 1001. Data yang terakhir. Yang sedang diinsert ke dalam sini. Ya, jadi ada table yang diciptakan oleh sistem. Namanya inserted. Oke.
Nah, kegunaannya ini buat apa? Ini kegunaannya kita bisa mengetahui data yang sedang diinsert oleh user. Ya, diinsert ini. Makanya nanti kita kembali lagi ke yang tadi ya, ke programnya ini. Saya kembali ke programnya. Oke, ini kita close dulu. Mana sebentar ya. Oke. Nah, ini tabel yang diciptakan oleh sistem ya. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Saya clear dulu. Stop dulu ya. Tabel ini oleh ciptain sistem seperti ini. Makanya kita bisa mengetahui apa yang sedang diinsert. Caranya gini, select seperti ini. From inserted. Nih, perhatikan nih teman-teman. Saya menselect tabel ini. Ya. Dari tabel ini kita lakukan insert. Kita ingin tahu nick-nya, kita ingin tahu namanya, kita ingin tahu tanggal lahir dari tabel ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita pindahkan ke sebuah variabel. Jadi perintah select seperti ini, ya. Select seperti ini, artinya saya mengambil nick yang ada di table insert ini, saya pindahin ke variabel. Saya ambil nama di table inserted ini, saya pindahkan ke variabel nama. Saya ambil tanggal lahir, field tanggal lahir ini saya pindahkan ke variabel tanggal lahir. Caranya seperti ini. Makanya kita deklarasikan nih variabel-variabelnya, persis tipe datanya dan ukurannya seperti ini. Ya. Oke. Cukup jelas ya. Jadi ketika kita gunakan trigger insert-nya itu, ya trigger insert itu dia akan menciptakan sebuah table namanya inserted. Dari situ kita bisa mengetahui apa yang sedang diinsert oleh user. Nah, ada pertanyaan, kalau saya insertnya 10 data gimana? Ya tetap ininya kan dijalankannya satu persatu. Ya, nanti data yang ke-1, insert yang ke-1, insert kedua, insert ketiga, tetap isinya satu data. Ya, jadi walaupun kita insert 10 data sekaligus, di prosesnya tetap insertnya satu-satu kan, insert satu-satu. Jadi nggak masalah. Ya, selalu ini isinya datanya cuma satu. Ya. Nah, kalau saya sudah tahu apa yang sudah di-insert atau sedang di-insert, ya, sedang di-insert atau data yang insert ini after itu sebenarnya gini. Dia insert dulu ke tabel pegawai, dia akan salin data yang sedang di-insert ini ya di sini. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, setelah saya tahu ini, baru saya bikin laporannya, bikin lognya. Ya, bikin log. Apa yang dilakukan dalam tabel pegawai ini. Nah, untuk lognya saya butuh bantuan sebuah tabel. Ya, namanya TB log. Ya, tabel log. Log itu isinya history daripada tabel pegawai ini. Ya. Nah, tadi kan fieldnya udah kita buat tanggal, pengguna sama keterangan. Ya. Oke. Tanggal saya isi dengan get date. Ya. Kapan trigger ini dijalankan juga, kan kita bisa tahu dari get date-nya. Pengguna, saya bisa menggunakan sebuah function namanya suser name. Jadi orang kan kalau login ke database, pasti dia punya user name-nya siapa. Nah, ini dengan function ini kita bisa tahu. Kemudian di sini ada insert data. Ya, insert data. Di keterangan ini ya, keterangan insert data. Ini kita tulis aja. Jadi ini kan karena triggernya insert, kita kasih keterangan insert data. Data apa yang di-insert adalah nick yang tadi kita ambil di sini. Dari table inserted ini kita ambil. Kemudian nama kita masukkan. Kemudian tanggal lahir. Karena tanggal lahir tipe datanya datetime, kita harus convert ke varchar. Supaya ini fungsinya varchar semua. Oke, simple ya. Jadi ini salah satu fungsi trigger untuk mencatat kejadian-kejadian di dalam sebuah tabel. Penting nggak? Penting ya, penting sekali. Misalnya di perbankan ya. Perbankan dia punya tabel-tabel yang kritis misalnya, tabel mengenai saldo gitu kan ya.
Nggak boleh nih sembarang orang insert ke dalam saldo bank ya. Dia insert sebuah angka saja itu bisa menjadi satu kerugian ya. Nah, dia harus track, dia harus telusuri. Salah satu telusurinya dia membuat log seperti ini. Jadi kalau ada kejadian yang janggal ya terhadap sebuah sistem, sebuah table, terhadap saldo itu dia bisa pantau di table lognya ini. Ya. Nah, ini juga digunakan di dalam sistem jaringan juga gitu ya. Nah, log ini ada ya, log ini di otomatis jalan gitu ya, si program ini jalan ya, jalan untuk mencatat di lognya. Oke, kita coba aja dulu ya, coba kita sudah buat ini. Oke, kita akan coba cara eksekusinya gimana. Nah, karena trigger ini nanti teman-teman tinggal dieksekut aja ya. Oke, triggernya udah jadi gitu kan ya, triggernya udah jadi. Nah, kita punya trigger ini kita nggak bisa execute kalau kita bikin query gitu kan ya, misalnya exec gitu kan, execute trigger ini gitu kan, nggak bisa karena trigger ini bukan store prosedur. Kalau store prosedur kan execute gini kan. Nah, gimana nih supaya trigger ini jalan? Gini, kita melakukan insert ke dalam table pegawai, maka trigger insert ini otomatis jalan. Gitu ya. Jadi ini cara yang salah, bukan gini execute-nya. Oke, kita select dulu ya, select bintang from TB pegawainya. Kita ingin lihat dulu. Ya, ini cara eksekusinya ya, cara eksekusi trigger. Kita buat yang insertnya dulu ya, trigger insert ya, trigger insert. Nah, saya sudah punya data nih, satu ya. Sudah punya data. Nah, sekarang saya akan melakukan insert. Oh, kita lihat dulu TB log-nya dulu ya, supaya nanti konsisten. From TB log, kita punya juga table log. Mana TB log-nya? Oke, ini log ya. Oke, kita lihat dulu ini. Kita lihat dua-duanya isinya. Ya, ini saya melakukan insert tahun lalu nih, ya, tahun lalu. Oke, sekarang saya mau lakukan insert ke dalam table pegawai, ya. Nah, insert. Ini kita insert data. Nah, langsung aja ya, insert into ya, TB pegawai, kita insertnya ke TB pegawai, kita tarik. Oke. Field-nya yang kita insert adalah nih, koma nama, koma tanggal lahir ya. Oke, kita set nih. Values-nya, oke, kita insert nick-nya ya. Karena 3 digit ya. Oke, kita insert misalnya 100 lah ya, 100 nick-nya. Kemudian namanya misalnya Cecep. Oke, tanggal lahirnya misalnya 1985 misalnya ya. Bulannya bulan 8 tanggal 8 misalnya ya. Oke. Kemudian ini kita insert satu data aja. Ya. Sudah itu kita pantau lagi, kita lihat nih setelah insert kita lihat pegawainya. Ya. Oke, kita eksekusi yang ini aja, insert sama ininya ya. Kan data terakhir ini. Saya masukin data yang nomornya 100 gitu kan ya. Oke, kita execute. Tuh. Masuk ya cecepnya ya. Saya hanya menginsert ke dalam table pegawai ini. Ke table pegawai saja. Ini ya datanya yang ini. Ya, kita insert. Tapi saya punya catatan di log. Nih catatannya. 2008 2002 bulan 8 tanggal 10 jam 7.39 ya, sama dengan ini. Tadi udah lewat ya sebelumnya 1 menit yang lalu.
43 457. Nah, usernya saya tahu nih, ini dari laptop Teddy, namanya ini usernya. Ya, Teddy, karena saya loginnya pakai ini. Apa yang saya lakukan adalah saya menginsert data 100, cecep, tahunnya adalah Agustus bulan 8 985 sama dengan ini. Ya, sama dengan yang di sini. Oke. Bentar ya. Yuk. Jadi di log ini kita bisa melihat bagaimana kita insert ke dalam table ini, kita sih bisa dapat log ini. Nah, program ini kita lakukan insertnya apakah pakai SQL Server gini bisa, kalau nanti dari PHP pun juga bisa, dari program apapun, pokoknya selama ada perintah insert ke dalam table pegawai ini, maka trigger ini jalan. Trigger ini akan jalan ketika ada insert. Ya, jadi itu pentingnya seperti itu, trigger itu. Trigger akan dieksekusi oleh sistem. Ya, oke, kebayang nggak di sini teman-teman? Ya, ngejelasinnya saya panjang ya. Silakan nanti teman-teman dicoba buat tabel dulu, ya, tabel dulu. Kemudian nanti ini buat sort prosedurnya, sort prosedur. Buat triggernya, trigger insert aja dulu, ya. Nah, nanti teman-teman bisa latihan satu lagi adalah trigger update. Ya, ini contohnya trigger insert. Ya, ada di sini sudah tahu ya. Jadi ketika trigger insert, kita bisa mengetahui apa yang sedang di-insert ini dari table inserted ini. Ya, table insert ini. Nah, bagaimana kalau saya membuat, ini ada contohnya juga cara eksekusinya ya. Oke. Kalau saya melakukan triggernya, ingin memantau trigger update. Tinggal jangan update dulu, delete dulu deh. Misalnya, ini ada latihannya ya, teman-teman nanti dicoba. Ini itu dulu aja, yang tadi aja. Kita coba dulu yang pegawai ini. Ya, kita akan buat trigger insertnya, kemudian kita akan buat trigger delete. Ya, nah gini. Ada di bagian sini. Nah, ini table inserted-nya ya. Insert. Jadi gini, kalau saya membuat trigger insert, maka yang dibuat adalah trigger insert. Kalau saya melakukan delete, ya, triggernya delete, maka yang diciptakan adalah table deleted. Ya, jadi nanti ada table lagi. Kalau kita melakukan triggernya delete, ya, hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi kita punya namanya deleted. Isinya seperti apa? Isinya sama seperti ini. Ya, deleted. Nah, gitu. Kalau tempelnya tabel pegawai ya isinya sama, nick, nama, tanggal lahir sama juga di sini ya. Nick, nama, sama lagi tanggal lahir. Tanggal lahirnya gini ya nulisnya betul nggak? Atau oh iya ya tanggal lahirnya, oh iya betul tanggal lahirnya gini. Table deleted. Nah pertanyaannya kalau update. Kalau update, ya triggernya update, ini diciptakan dua-duanya. Jadi ada dua kalau untuk update. Deleted sama insert. Ya, insert. Table delete, ya, table delete sama insert. Ciptakan dua. Nah, gunanya buat apa? Kalau update, data lamanya, ya, data lamanya disimpan di sini, di delete ini, data barunya disimpan di sini. Jadi nanti teman-teman declare-nya harus ada dua nih, declare ininya. Nanti ada nick, nama, tanggal lahir, satu lagi nick 2, nama 2, tanggal lahir 2 kalau untuk update. Nah, sekarang teman-teman nyoba aja dulu untuk insert dulu. Silakan dicoba ya. Dicoba, ini saya clear aja. Oke, saya stop dulu. Silakan coba dulu trigger insert-nya dicoba. Bikin dulu tabel pegawai, tabel log, kemudian insert. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
Ada yang mau bertanya? Mungkin coba dulu aja ya. Oke, coba dulu. Saya stop dulu deh.